Aku di mute. Baik, terima kasih kepada Ibu Operator yang sudah mengiringi pagi hari kita dengan lagu yang sangat semangat membara, sehingga kita bisa melangkah di kegiatan pada pagi hari ini dengan penuh percaya diri dan semangat tentunya. Langsung saja kita akan mendengarkan sambutan pertama, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Semper Barat 07. Beliau juga selaku Kepala Sekolah Penggerak dari Program Sekolah Penggerak Angkatan 2. Langsung saja kita dengarkan sambutan dari Bu Nur Aisyah MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Pia atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini SDN Semper Barat 07 dapat melaksanakan kegiatan webinar yang keempat di tahun 2024 ini ya. Dan yang tidak pernah saya lupakan untuk memberikan support kepada teman-teman di Semper Barat 07. Terima kasih untuk tim komunitas belajar, tim guru dan tendik SDN Semper Barat 07 sehingga dapat terselenggaranya acara ini. Yang sangat tentunya saya banggakan pada semua peserta yang dapat hadir dari berbagai wilayah di Indonesia ini ya. Alhamdulillah di hari Sabtu ya, untuk DKI Jakarta yang kita libur, kita tetap melakukan upgrade pengetahuan, apalagi ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya peserta ingin tahu apa sih bedanya diferensiasi dalam hal konten, proses, dan juga produk. Mudah-mudahan narasumber kita yang memang sudah mumpuni ini yang mengikuti kegiatan dari BBGP dan juga dari kegiatan guru penggerak memberikan wawasan yang lebih luas lagi kepada teman-teman, memberikan analogi dan contoh yang lebih pas lagi untuk diterapkan di kelasnya masing-masing. Harapan saya seperti itu, jadi teman-teman benar-benar mendapatkan manfaat dari webinar ini, dan tentunya saya mengapresiasi kepada seluruh tim, narasumber, dan juga peserta. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Apa yang kita harap, manfaat yang kita harapkan dari kegiatan ini benar-benar dapat kita implementasikan di kelas kita masing-masing. Itu saja dari saya. Salam hangat, salam sehat selalu, semangat selalu, bahagia. Jangan lupa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk sambutan dan semangatnya. Ada poin penting yang saya catat adalah semuanya tentunya ingin tahu tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Dan tadi seperti yang diharapkan oleh kepala sekolah, pembelajaran berdiferensiasi ini bisa diterapkan di kelas-kelas kita. Baik, Bapak Ibu guru hebat, langsung saja kita kenalan dengan pengurus komunitas Kertas Biru. Kertas Biru ini sendiri adalah akronim dari Kerja Tuntas, Bergerak, Inklusi, Religi, dan Unggul. Berharap setiap pengurus, anggota, dan Bapak Ibu guru yang mengikuti webinar dari kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang terus bergerak, bisa bekerja di lingkungan inklusif, dan tentu saja bisa mendampingi generasi-generasi unggul. Langsung saja kita panggilkan kepada pengurus komunitas Kertas Biru yang akan diwakili oleh Bu Lilis Alvinur Zahro untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bu Lilis, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih kepada moderator Ibu Lutfia yang memberikan kesempatan kepada saya sebagai wakil pengurus komunitas belajar dari SDN Semper Barat 07 Jakarta, Kertas Biru. Terima kasih sekali semuanya bisa terlaksana, terutama terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ai, yang sudah mensupport, memfasilitasi kami untuk bisa
membentuk komunitas belajar yang ada di sekolah kita dan bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu guru yang lain dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah maupun terutama khususnya di kelas masing-masing. Untuk kali ini terima kasih juga kepada peserta webinar baik dari komunitas dalam sekolah ataupun komunitas dari luar sekolah. Terima kasih sekali sudah bisa mengikuti dan menghadiri webinar yang kami laksanakan. Dan terima kasih kepada teman-teman pengurus komunitas belajar yang sudah sangat bekerja tuntas, totalitas, sehingga bisa terlaksana webinar kita yang keempat tentang tema yang bertemakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga webinar ini dengan tema pembelajaran berdiferensiasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai penunjang kita sebagai pendidik untuk melaksanakan pembelajaran yang membimbing anak-anak dengan mendekati yang dengan pendekatan melalui kita mengetahui nanti paling nggak bisa mengetahui pembelajaran berdiferensiasi ini bagaimana anak-anak itu hobinya kemana, uh, apa latar belakangnya seperti apa dan lain sebagainya nanti lebih jelasnya penarasumber yang akan memberikan penjelasan yang lebih lanjut. Semoga ini menjadi pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk kita sebagai modal dasar kita sebagai pendidik. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat pelaksanaan pembelajaran webinar kali ini khususnya di lingkungan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lilis untuk sambutan yang sangat luar biasa. Tadi Bu Lilis menyampaikan tentang harapan, berharap webinar ini bisa menjadi salah satu motor kita untuk bergerak, bermanfaat untuk siswa dan menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat siswa. Baik Bapak Ibu guru hebat sekalian, sebelum kita memulai webinar kita, berharap Bapak Ibu guru yang belum bergabung ke komunitas kertas biru bisa diklik nanti PMM-nya dan cari komunitas kertas biru dan silakan bergabung. Bagi yang tidak mau ketinggalan tentang kegiatan-kegiatan kami, bisa langsung saja buka PMM-nya, cari komunitas kertas biru, dan silakan bergabung di komunitas. Kita bergerak bersama. Baik, sebelumnya saya berharap Bapak Ibu Guru bisa buka kamera semua, karena masih cakep-cakep nih, masih baru mulai. Jadi kita adakan sesi foto bersama dulu ya, biar masih full. Baik, silakan dibuka kepada Bu Neni. Harap untuk siap-siap mengambil gambarnya. Oke, belum dibuka semua, Bu Via. Oke, ditunggu. Tapi sebelumnya kepada Bu Neni bisa dikirimkan background-nya. Oh ya, siap. Jadi teman-teman yang bisa untuk ganti background, bisa langsung ganti background-nya. Ya, kepada teman-teman sekalian, silakan untuk mendownload gambar. Oke. Mendownload gambarnya. Sudah dikirim? Sudah. Background-nya, silakan Bapak Ibu Guru untuk mengganti background-nya terlebih dahulu sebelum kita mengadakan sesi foto bersama. Ya, mumpung masih pagi, masih cantik-cantik. Masih cantik dan ganteng. Ya, kameranya sampai bingung itu putar-putar. Oke. Yuk, yang belum. Kita tunggu sebentar lagi untuk Bapak Ibu Guru mengganti background-nya. Oke, sudah mulai terbuka. Bu Neni mungkin bisa langsung diambil shoot-nya. Yang pertama kita formal dulu ya. Boleh kasih senyuman yang paling manis. 1. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya boleh semangat tadi seperti kepalan tangan Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberi kita semangat lewat sambutannya. Oke, 1,
2, 3. Ada 2 slide ya, Mbak? Oke, sudah 2-nya? Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Baik, kita akan langsung kepada webinar kita, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pasti sudah penasaran sekali. Sebelumnya saya ingin cek nih, kefokusannya. Boleh kasih reaksi jempol semua. Kasih reaction, terus jempol ya. Biar tahu nih. Nah, kayak gini nih, kayak saya udah dikasih jempol di atasnya. Oke, Ibu Kepala Sekolah sudah kasih jempolnya. Langsung saja ya, Bapak Ibu Guru hebat, kita panggilkan pembicara kita. Pembicara kita ini adalah salah satu guru penggerak Angkatan 8. Kita langsung panggil saja Bu Anggi Widyastika. Beliau adalah guru hebat, guru penggerak dari Sekolah Penggerak SDN Semper Barat 07 asuhan Ibu Nur Aisyah. Kita kasih aplaus, kita langsung panggil Bu Anggi. Oke, cek tes dulu. Suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar, Bu. Insya Allah, moderatornya menjanjung saya sangat tinggi. Amin. Mudah-mudahan sesuai dengan perkataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di dunia maya ini dalam acara komunitas belajar edisi jilid 4, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Baik, Bu Neni, mohon share screen. Perkenalkan, saya Anggi Widyastika, saya guru di SDN Semper Barat 07, guru penggerak Angkatan 8. Saya bersama Bu Leni waktu itu, seangkatan. Alhamdulillah di SDN Semper Barat 07 ini guru penggeraknya sudah ada 9. Banyak ya. Berarti kita akan tunggu jilid-jilid selanjutnya ya. Nah, ini di sini saya berkesempatan untuk sharing ya, sharing tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemungkinan banyak Bapak Ibu guru hebat yang sudah melakukannya di kelas. Di sini kita bisa berdiskusi apa baiknya yang harus diberikan kepada siswa sesuai kebutuhannya. Baik, next Bu Neni. Nah, Bapak Ibu guru, sebelum kita lanjut, bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Alhamdulillah. Untuk mengawali pagi kita dengan aktivitas positif, ilmu yang bertambah, insya Allah kita sehat walafiat. Next, Bu Neni. Nah, how do you feel today? Bagaimana yang Anda rasakan sekarang? Apakah happy, senang, sedih, atau sampai ke diam saja? Nggak tahu nih gimana hari Sabtu ini, mengawali hari Sabtu. Mudah-mudahan semuanya senang ya. Senang, Bang Gi. Nah, ya. Baik, next Bu Neni. Iya. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada materi, kita akan melakukan atau membuat komitmen bersama. Dimohon untuk semua peserta menyalakan kameranya dan mematikan mic apabila memang tidak berkepentingan untuk berbicara. Kemudian dimohon untuk para peserta hadir seutuhnya. Kemudian hargai waktu bersama, buat catatan yang penting-penting, dan dilarang untuk mereka, maksimalkan chat,
klik raise hand kalau misalkan memang Bapak Ibu ada keperluan mau bertanya atau mau apa ya. Kemudian apabila ada gangguan teknis, silakan catat di kolom chat. Next, Bu Neni. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran berdiferensiasi, lebih baiknya kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Silakan Bu Neni di-share link pretestnya. Saya akan memberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan pretest. Ya, silakan Bapak Ibu. Sudah di kolom chat, Bu Anggi. Ya, silakan sudah di kolom chat. Silakan Bapak Ibu mengikuti pretest, link sudah tersedia di kolom chat.
Alhamdulillah 10 menit ya Bapak Ibu untuk melakukan pretest. Mudah-mudahan itulah gambaran awal kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau sudah betul semuanya, Masya Allah, berarti sudah menguasai tentang pembelajaran diferensiasi. Yang mungkin ada salah itu nggak apa-apa. Semuanya berproses menuju lebih baik lagi. Benar nggak Bapak Ibu guru hebat? Iya, Iya, betul, Bu Anggi. iya. Baik, next Bu Neni. Nah, kita tes kejelian dulu deh. Ya, biar fokus. Nah, coba ada berapa ya? Di sini angka 7 yang ditanyakan. Ada berapa kira-kira? Perhatikan baik-baik. Ada berapa Bapak Ibu? Baik, kalau baik dijawab aja di kolom chat Bapak Ibu. Ya, Bu Lutfia jawab 2. Ada yang lain? Bu Ratina 2. Pak Suwanto tuh ya. Latifa, Bu Latifa 2. Baik, berarti jeli ya. Coba lihat jawabannya ya. Apa ya? Jawabannya ada berapa ya? Iya, betul sekali. Ada 2, nomor 7. Di deretan nomor 2 dan huruf B. Baik, selanjutnya ada masih tes kejelian juga. Nah, dengan bayangannya, gambarnya ada tas apel, pensil, buku tulis, ada penggaris. Menurut Bapak Ibu, bayangan yang sesuai yang huruf apa? Yang sesuai dengan gambar. Bisa ditulis jawabannya. Langsung jawabannya ada. Hmm, oke. Banyak sekali yang menjawab. Iya. Yang menjawab D banyak. Yang satu Pak Pania Nugrahat menjawab A. Jawab D sekarang. Oke, oke. Ya, coba kita lihat ya. Bu Leni menjawab A katanya. Kita lihat nih, yang jeli harusnya tuh. Yang A sama D bedanya di mana ya? Coba Bayangan kita penggaris. lihat. Kita lihat coba jawabannya. Iya, betul jawabannya deh. Yang A, bayangan untuk penggarisnya belum ada. Tidak ada malahan ya. Oke. Selanjutnya Bu Neni. Nah, kita akan masuk nih. Akan masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa peran guru bagi peserta didik? Ayo, Bapak guru hebat. Ada yang bisa menjawab? Apa sih peran guru bagi peserta didik? Boleh jawab di kolom? Ya, Pak Gipar, fasilitator, motivator, ya. Bu Leni, fasilitator untuk memenuhi kebutuhan murid. Ya, betul. Coach, Mong bagi siswa. Iya, Among. Iya, fasilitator. Wah, Masya Allah, ya. Iya, betul. Ya. Ya. Peran guru itu pada intinya itu adalah menuntun, ya kan? Iya, kita memfasilitasi kebutuhan murid di kelas kita. Tuh, ya. Nah, ibaratnya itu kan biasanya kita diibaratkan petani ya Bapak Ibu ya. Petani yang menyebar bibitnya untuk ditanam di ladang. Bagaimana cara kita bisa menumbuhkan tumbuhan tersebut biar tumbuh dengan baik,
ya kan, menghasilkan buah-buahannya baik, kemudian tidak dimakan hama, itu adalah mempunyai cara-cara dan treatment perawatan yang memang harus dilakukan dari seorang petani. Begitupun dengan seorang guru, ya. Seorang guru ini berperan menuntun dan menyediakan lingkungan belajar yang kondusif bagi murid dengan siswa yang lainnya dalam belajar. Nah, di sini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Karena pembelajaran diferensiasi ini mengacu kepada tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana memang kita sebagai guru Indonesia ini difokuskan untuk siap menjalani kurikulum merdeka, yang mana kurikulum merdeka ini berdasarkan pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Next, Bu Neni. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dengan apa? Dengan cara apa? Apa sih cara kita untuk membimbing, untuk menuntun siswa kita agar bisa selamat dan bahagia di kehidupan ini? Salah satu caranya kita memberikan pembelajaran diferensiasi. Oke, next. Nah, apa sih pembelajaran diferensiasi? Nah, menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman siswa dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajar siswa. Tomlinson 1999. Nah, di sini kita tahu bahwa setiap individu adalah unik. Kita tidak bisa menyamakan setiap anak. Yang A, misalkan, suka apel. Yang B, pasti suka apel. Karena satu kelas. Yang C, kamu juga suka apel dong. Kamu kan satu kelas. Tidak bisa seperti itu. Setiap individu itu unik. Ada keinginan, ada minatnya, ada kesukaannya. Kalau misalkan yang satu suka A, apel, yang satu lagi belum tentu suka apel. Kalau dalam pembelajaran, misalkan, yang satu aku sukanya matematika, kalau aku ngitung gampang. Gampang sekali. Secara nalar, oh aku tinggal gini nanti menghitung. Saya mencari jawaban tinggal kayak begini. Ya, yang satu lagi dia cuman bisa diam. Gimana ya? Nah, gimana aku nggak bisa? Aku kayaknya kalau matematika kayaknya nggak bisa deh. Apalagi pembelajaran itu. Atau di bahasa Indonesia, ada yang membacanya sudah lancar, tuntas baca. Baca, 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 baca. Oh, gampang. Aku tahu ini isinya tentang apa. Ada lagi siswa yang apa? Apa? Dia hanya bisa membaca, tetapi tidak tahu konteksnya yang mana. Isinya itu tentang apa. Nah, ini adalah PR kita untuk memberikan kebutuhan siswa. Apa sih yang dibutuhkan siswa di kelas? Ya, apa yang dibutuhkan siswa ini kita harus tahu. Oh, si A ini seperti ini kemampuannya. Si B ini seperti ini kemampuannya. Tidak bisa kita menyamaratakan bahwa, oke, sekarang pembelajarannya tentang penjumlahan. Penjumlahan, tujuan pembelajarannya misalkan penjumlahan
sampai bilangan 100. Nah, disamaratakan semuanya, sama rata. Ulangannya sama. Sedangkan kebutuhan siswa ini berbeda-beda. Ada yang memang udah siap, ya. Ada yang memang sudah siap dari 1 sampai 100, dia udah mumpuni, udah bisa. Oh, itu gampang. Ada yang memang belum siap, aku setengah-setengah nih, belum. Ada yang memang belum sama sekali. Nah, bagaimana cara kita ya untuk memberikan kebutuhan siswa secara tepat sesuai dengan minat, kesiapan, ya kan, dan profil belajar siswa. Next, Bu Neni. Nah, di sini kita akan diberikan dulu pembelajaran gambaran umumnya ya, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah respon guru atau serangkaian keputusan untuk memfasilitasi kebutuhan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi berpedoman pada prinsip umum diferensiasi, yaitu respectful test, pengelompokan yang fleksibel, dan asesmen berkelanjutan. Guru dapat melakukan diferensiasi melalui konten, proses, dan produk. Rancangan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan pada kebutuhan siswa dari segi kesiapan, minat, dan profil belajar. Ini yang harus kita gali sebelum kita merancang sebuah pembelajaran berdiferensiasi. Kita tidak bisa melakukan pembelajaran diferensiasi tanpa melakukan, ibaratnya tanpa melakukan observasi awal. Ya. Next. Nah, ini skema pembelajaran diferensiasi. Apa sih yang bisa didiferensiasikan? Yang pertama, konten. Yang kedua, proses. 3, produk. 4, lingkungan belajar. Nah, ini yang bisa kita diferensiasikan. Berdasarkan apa? Nah, kita lanjut. Berdasarkan apa? Yang pertama, kesiapan siswa. Kemudian minat siswa. Profil belajar siswa. Di sini, sebelum kita mengetahui itu, kita harus tahu dari mana kesiapan siswa. Kita tahu itu dari asesmen awal kognitif. Ya, asesmen awal kesiapan. Intinya Bapak Ibu, ternyata dengan kita menanyakan ke guru sebelumnya ya, misalkan saya sekarang kelas 5, memegang kelas 5. Kemarin kelas kelas 4-nya dipegang sama Pak Wanto. Ini ternyata saya menanyakan gimana sih anak A, B, C, itu adalah salah satu asesmen awal yang kita lakukan. Tanpa kita sadari, kita sudah melakukan asesmen awal untuk peserta didik kita. Tinggal ada dokumentasi dan ada teksnya. Kita membuat tulisan. Ya, ternyata kita memang telah melakukan asesmen awal. Gitu. Melihat rapot sebelumnya, menanyakan ke guru sebelumnya, adalah salah satu kita mengetahui kesiapan siswa. Nah, kita lanjut ke next dulu, biar enak. Next dulu. Oke, nah di sini asesmen awal. Apa sih asesmen awal? Asesmen awal merupakan salah satu bagian krusial untuk dilaksanakannya pembelajaran berdiferensiasi. Asesmen awal membantu guru menemukan wilayah belajar yang tepat siswa-siswanya untuk memulai pembelajaran. Asesmen awal memberikan informasi untuk membantu perencanaan guru dan memandu pembelajaran yang berdiferensiasi. Intinya seperti dokter ya Bapak Ibu guru hebat. Kalau dokter sebelum ngasih resep,
pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang dokter sampaikan kepada kita. Ibu, kenapa ibu? Apa yang ibu rasakan? Nah, kita tuh sebenarnya seperti dokter, cuman kita di kelas, dokternya dokter kelas. Kita harus cepat memutuskan apa yang baik untuk siswa kita. Kalau misalkan dokter sudah tahu, oh ternyata mengidentifikasi penyakitnya seperti apa, terus dibicarakan seperti ini, dia ngasih resep. Oh ibu harus minum obat ini. Ibu kurangi makanan ini. Nah, begitupun di pendidikan, di dunia pembelajaran. Dari asesmen awal ini, kita bisa merancang untuk proses selanjutnya. Oke, next. Nah, ini adalah asesmen awal untuk kesiapan belajar. Memberikan kejelasan kepada guru mengenai pengetahuan sebelumnya atau prasyarat siswa terkait dengan konten yang akan dikembangkan pembelajaran yang akan datang. Memberikan informasi kepada guru mengenai tingkat penguasaan siswa terhadap materi baru yang akan dipelajari sehingga pengajaran dapat ditargetkan dengan tepat untuk berbagai kecakapan mereka dengan konten tersebut. Contoh ya Bu ya, contoh. Ini saya contoh karena kemarin Bu Leni membuat asesmen awalnya tentang kesiapan belajar matematika. Contoh, kita harus tahu esensi pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada siswa itu apa. Ya, esensinya dulu. Nah, dari esensi itu kita tahu bahwa apa kesiapan apa eh, yang harus siswa bisa itu di awal pembelajaran tentang bilangan cacah sampai 1 juta itu apa? Misalkan, ya, untuk pengetahuan awalnya itu atau bisanya untuk awalnya. Nah, di sini bisa pakai tes ataupun non-tes. Kebetulan kemarin pakai tes, ya. Berarti, oh, dia harus menguasai bilangan 1 mungkin sampai 1.000. Sebelum ke 1 juta berarti penguasaan awalnya dia harus 1 sampai 1.000. Nah, di situ ibu, bapak guru hebat bisa membuat tes tertulis. Membuat tes tertulis, bolehlah 5. Ya, untuk mengetahui kesiapan belajarnya. Ketika sudah tahu dan misalkan udah dites anak-anak 30 siswa ini, kita kan nanti mengelompokkan. Ada kriteria-kriteria, ya. Kriteria dia memang sudah siap, maksudnya sangat siap, belum siap, tidak siap sama sekali. Ada kriteria-kriteria yang memang sudah ditentukan Bapak Ibu dari soal kognitif itu, tes tertulis itu. Oh, kalau misalkan contoh ada 10 pertanyaan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu menulis bahwa, oh kalau misalkan dia sampai 8 aja betul. Poin 1, nomor 1 sampai 8 itu sudah benar, berarti dia memang sudah siap untuk mendapat pembelajaran selanjutnya. Yang kedua misalkan, oh dia cuman 1 sampai 5 bisanya. Berarti di kriteria belum siap. Atau dia cuman bisa menjawab sampai 2 saja. 1 dan 2. Berarti dia belum siap sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita akan meracik semuanya. Yang penting kita tahu esensi pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada murid itu seperti apa.
Jangan sampai yang belum siap ibaratnya dikasih pembelajaran malah yang lebih susah lagi. Nah, itu yang harus kita rancang, yang harus kita pikirkan ini sebagai pendidik yaitu. Oke, next dulu Bu Neni. Nah, itu tadi untuk kesiapan belajar. Sedangkan asesmen awal untuk minat. Nah, minat merupakan faktor penting pendorong belajar siswa. Seorang guru dapat menghubungkan konten yang diajarkan dengan minat siswa untuk menarik perhatian siswa. Memahami minat siswa dan menghubungkannya dengan konten diperlukan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, sehingga dapat mendorong peningkatan hasil akademik siswa. Kalau kayak gini tuh intinya sukanya seperti apa? Ya, lebih condong. Ini bisa nggak tes tertulis? Kalau untuk minat. Ada yang sudah berpengalaman, Bapak Guru hebat, bisa di kolom chat. Biasanya minat itu di Bapak Ibu lakukan memakai kuesioner atau hanya observasi atau memang tes tertulis. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang pernah melakukan asesmen awal untuk minat, biasanya melakukan apa? Ini ada apa ya? Link WA grup mengajar. Minta tolong untuk ini diantisipasi. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut aja. Biasanya, asesmen awal untuk minat kita laksanakan menggunakan kuesioner. Banyak contoh-contoh yang bisa kita adopsi atau kita ATM, ya, ATM. Di internet ataupun di Canva juga sudah tersedia banyak sekali buat minat siswa. Ya, Bapak Ibu bisa gunakan sesuai keinginan Ibu. Apa sih yang mau kita lihat dari proses pembelajaran ini? Oke, selanjutnya. Bu Neni, silahkan. Next. Nah, dan untuk profil belajar siswa. Profil belajar siswa merupakan aspek yang berharga bagi guru karena mengakui fakta bahwa semua individu memproses informasi secara berbeda dan memiliki preferensi berbeda tentang belajar. Profil belajar mengacu pada cara belajar yang disukai siswa, cara yang terbaik bagi siswa untuk belajar. Beberapa mungkin siswa belajar paling baik ketika mereka berkolaborasi dengan teman sebaya. Beberapa belajar paling baik dengan sendirian. Kemudian beberapa siswa paling efisien ketika mereka melakukan tugas-tugas analitis. Yang lain belajar jauh lebih baik ketika mereka mengerjakan yang kontekstual atau praktis. Beberapa siswa berkembang dengan penghargaan individu. Yang lain tersinggung dengan penekanan pada individu dan merespon lebih baik terhadap pujian atau kelompok. Pemahaman guru terhadap berbagai aspek di atas dapat membantu guru membuat keputusan terbaik untuk memberikan layanan belajar. Nah, di sini kita juga bisa secara membuat kuesioner sesuai dengan profil belajar siswa. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa eh, kita cantumkan atau kamu suka belajar secara berkelompok atau sendirian, ya kan? Apa kamu suka bermain secara digital atau memang dengan adanya di lapangan yang apa bergerak secara penuh badannya. Itu bisa kita tanyakan di profil belajar siswa, kesukaannya, di rumah seperti apa kehidupannya. Dari
tes-tes assessment awal ini, kita bisa merujuk kepada pembelajaran. Ya, apa sih yang akan kita diferensiasikan? Kita tidak perlu ibaratnya diferensiasi itu tidak salah ya. Kita mendiferensiasikan semuanya. Tidak salah, itu tidak salah. Ketika Bapak Ibu sanggup untuk melakukan diferensiasi proses produk konten, misalkan, itu tidak salah. Itu tidak salah. Tetapi Ibu melakukan salah satu saja, itu sudah bagus. Karena kita bisa memenuhi kebutuhan siswa. Tidak memaksakan kehendak kita. Seorang perancang di sebuah kelas kita merancang dengan keegoisan kita bahwa kamu bisa tidak bisa harus belajar ini. Nah, gitu. Yang tidak boleh sih seperti itu. Oke, next Bu Neni. Nah, apa sih ciri-ciri pembelajaran diferensiasi? Bersifat proaktif. Proaktifnya kepada siswa ya. Kemudian menekankan kualitas daripada kuantitas. Ini yang biasanya. Biasanya kan yang pintar-pintar kalau mengerjakan itu cepat. Ya, cepat sekali. Karena gampang. Oke, kamu set, 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 soal 5 menit. Ternyata yang pintar-pintar udah selesai duluan. Bu, nih, aku udah selesai. Nah, ya udah, kamu kerjain. Ya udah, ini. Soal yang sama. Baik apa tidak dengan yang soal yang sama seperti itu? Tidak baik. Iya, itu karena akan membuat si anak ini, saya kan udah bisa. Kenapa dengan soal yang sama? Iya kan? Kita kan tahu ada student agency ya. Oke, yang bisa-bisa. Silakan kamu, ya kan? Bimbing teman kamu yang satu, ya kan? Gunakan student agency yang ada. Nah, dilanjutkan lagi. Berakar pada assessment. Ya, berakar tadi yang assessment awal ya Bapak Ibu. Kemudian menyediakan berbagai pendekatan dalam konten, proses, dan produk pembelajaran. Nah, ini tugas kita. Kita sebagai guru harus luas wawasannya. Di mana sebagai guru itu harus menyiapkan berbagai macam metode pembelajaran. Ya, metode pembelajaran jangan ceramah aja. Matematika ceramah, ya kan? PLBJ ceramah lagi padahal lagu dan gerak. Ceramah semua. Kita harus bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa di kelas. Dan model-model pembelajaran yang tepat. Kita tahu kan model pembelajaran. Kita bisa menggunakan problem based learning, ya. Kemudian project based learning. Atau ada pembelajaran apalagi Bapak Ibu biasanya selain itu? Understanding by design. Ya, betul. And then, ya, dan selanjutnya apa? Example to Metode example. pemecahan Ya, masalah. example. Terus? Snowball throwing. Ya, snowball throwing itu benar-benar snowball throwing itu tinggal, oke, kamu gimana pertanyaannya? Senang. Apalagi kita kalau menyadari kodrat anak kita. Apa coba kodrat anak kita? Ayo. Bermain. Yes, bermain. Jangan lupa ya Ibu. Bapak Ibu guru, kodrat anak kita adalah bermain. Sambil lah kayak snowball throwing itu bisa kita gunakan, ya kan? Sambil belajar, sambil bermain dengan metode interaktif, ya kan? Metode interaktif atau metode demonstrasi langsung apa? Atau yang dadu.
dadu yang A, B, C, D. Apa yang kayak gitu bisa ketika ada pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, dadu namanya eh dadu kosakata. Iya, dadu kosakata. Gitu. Ya itu bagus. Betul. Atau kita melakukan sosiodrama. Uh, Menyenangkan sekali Bapak Ibu ketika kita memang bisa menghadirkan pembelajaran yang menggunakan berbagai metode yang tepat untuk siswa dan pendekatan atau model pembelajaran yang tepat untuk siswa. Jadi modelnya tidak itu-itu saja. Kita dan harus menyadari pertama kodrat anak dan kodrat zaman. Kita harus siap nih. Sebelum ke anak tuh kita harus siap dulu. Apalagi sekarang kodrat zaman. Semua serba digital. Anak kecil main handphone itu seperti kayak gak usah diajarin aja udah bisa. Laptop aja baru dibuka. Ini nanti ini tahu-tahu tahu udah bisa. Nah, sebagai kita orang dewasa harus siap. Jangan sampai tidak mau belajar. Tidak siap dengan kodrat zaman sekarang. Kalau kayak gitu kita udah kalah dalam peperangan. Ibaratnya, kita tidak sesuai dengan kodrat zamannya. Bagaimana kita akan mensukseskan tujuan pendidikan kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Apabila seorang gurunya saja tidak mau mengembangkan kompetensinya. Nah, dan ciri-ciri selanjutnya yaitu berorientasi pada siswa. Otomatis ya, semuanya harus berorientasi pada siswa. Dan tidak boleh satu siswa atau sekelompok siswa saja. Ya. Kemudian merupakan campuran dari pembelajaran individu dan klasikal. Dan bersifat hidup. Maksudnya bersifat hidup ini adalah jalannya atau proses pembelajarannya menyenangkan bagi seluruh siswa. Gitu. Oke, next, Bu Neni. Ya, kita tahu bahwa kita bisa membedakan pembelajaran diferensiasi itu berdasarkan konten, proses, dan produknya. Nah, yang ini berdasarkan konten. Merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Nah, ini baru kemarin saya membuat perbedaan konten pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan konten. Yang mana saya mengajarkan sejarah lahirnya Pancasila. Saya siapkan artikel-artikel di situ, kemudian saya siapkan satu buah laptop yang mana di situ sudah ada video pembelajaran tentang sejarah-sejarah em, lahirnya Pancasila. Dan yang satu lagi saya siapkan foto-foto, foto-foto tokohnya. Kemudian saya siapkan juga potongan-potongan kertas. Ya, nanti potongan-potongan biar disesuaikan dengan tokoh-tokohnya. Di situ kemudian saya bilang buat 3 pos. 3 pos. Ya itu kurangnya saya. 3 pos. Pos 1, pos 2, pos 3. Silakan anak-anak pilih kamu mau pos yang mana. Nah, menurut Bapak Ibu, saya di sini melakukan asesmen awal apa ketika itu? Kesiapan belajar. Kesiapan belajar. Selain kesiapan belajar, ada lagi? Oke. Saya menggunakan asesmen awal minat
Oh iya, saya lupa. Saya siapkan recorder untuk mendengarkan. Iya, saya menyiapkan recorder untuk mendengarkan. Sebenarnya recordingnya juga dari handphone juga ya. Cuman saya tuh bingung karena tapi tidak ada videonya, hanya sebuah cerita saja. Nah, di situ pos itu saya membebaskan anak-anak saya tinggal memilih mau yang mana. Oke, kamu mau ke pos 1, pos 2, pos 3, ya kan? Silahkan. Dan pasti ada LKPD ya Bapak Ibu ya untuk memandu siswa itu menjalani proses pembelajarannya. Nah, bagaimana sih akhirnya yang menurut kita nih, wah dia sukanya audiovisual nih, ya kan? Kan udah ada tuh berkelompok, ya kan? Udah melakukan assessment awal dan kita udah tahu anaknya si A, B, C, D ternyata audiovisual. Karena jawaban dari kuesioner yang saya lakukan. Terus yang satu lagi, oh si ini, ternyata dia sukanya mendengarkan nih audio, ya kan? Pada kenyataannya, atau ada satu lagi, yang gunting-gunting kan, yang itu sesuai dengan tokohnya, dikirain kinestetik. Pada akhirnya di kelas itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan yang saya dapatkan asesmen awal itu. Jadi emang anak-anak itu meskipun dia, saya pengennya audiovisual, tapi mereka itu pasti mencoba semuanya. Mencoba, aku mau ke sini dulu deh. Penasaran dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu hanya sebagai patokan saja asesmen awal itu. Tetapi tidak menjadi pedoman bahwa anak ini audiovisual. Gitu. Audiovisual semuanya. Padahal dia juga pengen sih yang hanya mendengarkan gini, mendengarkan. Oh iya. Atau dia pengen deh mengotak-atik, menggunting, ya kan? Oh ini sesuai dengan ini. Anak itu masih tidak bisa kita kasih, oke, kamu audio, tipikalnya audio, misalnya. Audio semua. Pasti anak itu berpindah-pindah. Tetapi kita, bagaimana cara kita, bagaimana kreativitas kita untuk memberikan kebutuhan siswa sesuai dengan minatnya, kesiapannya, dan profil belajarnya di kelas. Gitu. Nah, bagaimana sih berdasarkan kalau proses, kalau konten kan tadi mata pelajarannya, kontennya ya. Kalau proses ini adalah cara kita, kreativitas kita memilah-milih model pembelajaran atau metode yang kita lakukan di kelas. Ya, strategi. Nah, merujuk pada strategi, membedakan proses yang harus dijalani siswa yang memungkinkan mereka berlatih dan memahami konten. Nah, ini dalam prosesnya. Nah, kemudian kalau berdasarkan produk. Produk ini adalah hasilnya, Bapak Ibu Guru. Contoh ya. Contoh seperti ini. Kalau misalkan, PLBJ contohnya ya. Keanekaragaman masakan Betawi. Oke, kamu bikin gado-gado ya. Kamu membuat selendang mayang ya. Makanan dan minuman misalkan. Kamu membuat kerak telur ya. Apakah itu diferensiasi menurut Bapak Ibu? Bukan. Bagaimana Bu? Bu Fia deh, Bu Fia. Tadi bilangnya bukan. Iya, tidak izin menyampaikan, tidak berdiferensiasi karena produknya itu ditentukan oleh guru, bukan hasil buah karya dari anak atau hasil diskusi anak. Oh, betul ya. Iya, karena memang kalau ditentukan dari guru, jadinya bukan ibaratnya, eh, dan itu satu jenis makanan ya, seperti klasikal aja, ya kan?
Berdiferensiasi itu ketika oke, saya mau, Bu, saya mau bikin pantunnya deh tentang makanan, boleh. Buatlah pantun tentang makanan, bertema makanan. Bu, saya tariannya aja deh nggak apa-apa ya tentang Betawi. Oke, kamu tariannya. Silahkan. Ya kan? Aku tetap aja mau bikin gado-gado. Silahkan. Yang penting merajuk kepada esensi pembelajaran yang ingin kita capai. Tidak melenceng esensi itu. Ya, Bapak Ibu. Itu dari Prode. Next. Nah, strategi diferensiasi berdasarkan konten. Memberikan bahan bacaan dengan berbagai tingkat keterbacaan. Memberikan pendalaman bagi siswa yang mengalami kesulitan. Memberikan pengayaan bagi siswa pembelajar cepat. Kemudian mendorong siswa untuk mengeksplorasi materi yang lebih mendalam. Menggunakan pertanyaan dari siswa dalam pembahasan diskusi materi, menggunakan contoh dan ilustrasi berdasarkan minat siswa. Nah, konten ini kita harus kreatif, Bapak Ibu guru. Ya, makanya ketika ada hal-hal yang viral, pembelajaran viral di TikTok, Instagram, kita sebagai guru kodrat zaman yang mengikuti kodrat zaman, ya. Untuk hari ini, misalkan tahun-tahun ini kita harus mengikutinya, kita harus melek teknologi. Karena apa? Konten ini bisa kita kreasikan atau kita adopsi dari influencer-influencer. Ya kan? Banyak sekali yang bisa kita ibaratnya kita tiru ya, yang baiknya dari konten ini. Oh iya, kita di Wikipedia aja deh. Atau oh, kita cobain AI yuk. Nah, ya kan? Ini konten. Atau oh, ini loh buku yang ini bagus ini. Kita bisa cari-cari dari situ. Dan kita harus tahu konten yang mana yang tepat bagi siswa. Balik lagi ya Bapak Ibu saya ingatkan. Pembelajaran diferensiasi ini berdasarkan asesmen awal yang Bapak Ibu lakukan. Gitu. Oke, untuk strategi diferensiasi lainnya, silakan next. Oke, strategi diferensiasi berdasarkan proses. Menggunakan aktivitas dengan tingkat kesulitan berbeda, tetapi berfokus pada tujuan pembelajaran yang sama. Membuat petunjuk penugasan yang lebih detail bagi sebagian siswa dan petunjuk yang lain lebih terbuka bagi sebagian siswa. Memvariasikan kecepatan penyelesaian tugas yang berbeda-beda. Mendesain penugasan yang memungkinkan variasi minat yang berbeda dalam proses penyelesaian. Mendorong siswa untuk terlibat dalam penyusunan desain beberapa penugasan. Mendorong siswa untuk bekerja secara kelompok atau secara individual dalam penyelesaian tugas. Menyeimbangkan penugasan yang menekankan pada kerja individual, bekerja sama, atau berkompetisi. Mengembangkan aktivitas yang memunculkan berbagai cara pandang dalam penyelesaian. Nah, Bapak Ibu biasanya membuat kelompok belajar ya kan di kelas ya. Nah, biasanya itu secara heterogen apa homogen? Coba saya mau tanya.
Heterogen, Bu. Oke, alasannya Bu Fia kenapa heterogen? Sebentar. Ya, salah satu alasan saya membuat kelompok heterogen adalah agar teman yang sudah lebih cepat jalannya atau lebih cepat pahamnya, anak tersebut bisa menjadi tutor sebaya untuk temannya yang lain. Biasanya seperti itu. Dan ketika heterogen pun, ketika misalnya metode yang saya gunakan untuk turnamen, itu bisa lebih enak gitu. Misalnya yang nomor satu, saya kan biasa menggunakan metodenya itu head number together. Jadi setiap setiap anak punya nomor kepala masing-masing. Tiap nomor satu pasti yang saya tanya nomor satu, nomor dua sama yang nomor dua. Dan penomoran ini berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Jadi ketika nanti ada turnamen, jadi apple to apple gitu ya. Nomor satu misalnya sudah 80% pemahamannya, ya dia akan turnamen sama yang tingkat pemahamannya 80% gitu. Kalau seandainya turnamennya dengan yang 80 sampai yang 50 itu nggak apple to apple. Jadi khawatirnya kelompok satu jadi tapi karena sudah ada penggabungan yang sudah ada nomor kepala, jadi anak-anak itu ya kelompok saya dapat nilai walaupun bukan dia yang jawab, meningkatkan semangat juga bagi anak yang pemahamannya mungkin 40, 50, 60 bisa mengejar karena percaya diri, temannya pun bisa mendapatkan, kelompoknya pun seperti itu sih biasanya. Masya Allah. Bu Anggi termin Mbak. Oke. Masya Allah, bagus sekali ya jawabannya Bu Fia. Kelihatan sudah berdiferensiasi di kelasnya. Nah, itu udah bagus Bu Fia. Kemarin saya mendapatkan pelatihan bahwa tidak boleh adanya eh, mencap eh, pelabelan. Mohon maaf, pelabelan. Pelabelan ibaratnya si A itu pasti ini nih kelompoknya rendah semua atau ini medium ya kan. Oh ini kelompoknya. Nah itu Bu Fia sudah merancang bahwa dengan number head together number. Oke, yang number satu meskipun mungkin berbeda-beda ya kan yang number satunya mana aja. Wah, luar biasa. Itu strategi yang bagus dan patut dicontoh Bapak Ibu guru hebat. Kita harus menghindari pelabelan yang memungkinkan siswa itu drop. Jadi tahu ketika saya berarti kemampuannya cuma segini. Ya, itu dihindari siswa seperti itu. Mendapatkan dampaknya malah jadi jelek. Sebagai guru kreativitas kita menghindari label-label yang memang untuk apa hmm, variasi kemampuan di kelas itu tidak ketahuan siswa bahwa emang pelabelan level 1, misalnya nomor 1, 2, 3 itu memang berbeda levelnya. Gitu. Baik, Bu Leni silahkan. Iya, Bu saya Leni. pendapat. Terima kasih Bu Anggi yang sudah memberikan kesempatan. Saya sependapat dengan Ibu Via tadi ya. Jadi ketika kita membuat kelompok itu jangan membuatnya dengan homogen dengan satu misalnya anak di dalam satu kelompok itu berkemampuan sama gitu, tetapi kita membuatnya dengan heterogen agar tadi bisa menjadi tutor sebaya dan itu secara tidak langsung bisa membantu guru juga sebagai fasilitator untuk meringankan tugas guru begitu. Jadi saya pernah waktu itu membuat kelompok eh, ketika itu anak-anak mengerjakan. Jadi yang memang kemampuannya tinggi ya, waktu itu saya tugaskan untuk coba ditanyakan kepada misalnya nih Gema ada Gema itu pintar di kelas saya, misalnya Gema seperti terusnya ada yang lain teman-temannya memang di kelompok itu tingkat pemahamannya lebih tinggi itu saya jadikan tutor sebaya. Jadi kalau misalnya ayo ditanyakan kepada temannya, ayo yang temannya bisa menuntun untuk mengetahui caranya. Ingat, tidak diberitahu isinya, tetapi bagaimana kalian menuntun caranya. Dan itu menurut saya lebih efektif gitu. Dan sekaligus memang meringankan tugas guru juga. Gitu Bu Anggi kalau pengalaman dari saya. Terima kasih.
Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah sudah terlihat ya kan, student agency-nya sudah terlihat. Kemudian memanfaatkan aset. Nah, benar nggak? Betul, Kita itu harus memanfaatkan aset. pintar-pintar memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Ya kan? Aset itu bukan barang saja. Individu di kelas pun itu adalah aset kita untuk bisa kita manfaatkan. Ya, Bapak Ibu guru hebat. Masya Allah dari eh, jawaban-jawaban Bu Fia, Bu Leni, insya Allah. Ya, itu sudah berdiferensiasi. Mudah-mudahan kita konsisten untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, hal sekecil apapun apabila kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan siswa, itu adalah diferensiasi. Hal sekecil apapun. Ketika kita tepat memberikan stimulus, pasti yang terjadi adalah rangsangan yang tepat, stimulusnya yang responnya yang bagus sekali pasti ya dari siswa. Nah, selanjutnya Bu Neni. Nah, ini strategi diferensiasi berdasarkan produk. Menyediakan sumber belajar dari dalam berbagai tingkatan kompleksitas. Mendorong siswa untuk mendemonstrasikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pada materi tertentu yang sesuai dengan minat. Membantu siswa untuk menemukan pembimbing dalam pengembangan atau pemilihan produk. Mengizinkan siswa untuk menggunakan berbagai media untuk mengekspresikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mereka. Mengajari siswa cara menggunakan berbagai format produk. Nah, di sini pintar-pintarlah kita. Jangan ibaratnya ketika siswa, Bu, boleh nggak aku buatnya seperti ini? Ya kan? Padahal kita ibaratnya ngasih taunya, kamu harusnya jadinya seperti ini. Ketika siswa ibaratnya berbeda caranya, itu kita tidak boleh membatasi itu. Yang penting esensinya, esensi yang kita tuju itu apa, dan apabila siswa tercapai, tetapi kalau jalannya memang dia maunya ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, tetapi dia paham di situ, maka ya sudah, betul, nah, kamu bisa. Kesukaannya apa? Misalkan, Bu, saya suka nyanyi, saya membuat lagu aja ya, Bu, ya, syair misalkan. Boleh, ya. Atau, Bu, sejarah ini kalau aku buat jadi syair kayak gitu boleh? Boleh. Atau, Bu, aku buat pantun aja ya syairnya. Boleh. Atau, Bu, aku mau buat ini deh, rumah-rumahan, tapi di rumah itu aku mau tulis-tulisin tentang inti-intinya saja ya, Bu. Kreativitas anak saja. Yang penting kita hindari klasikal. Ya, Bapak Ibu, di dalam perbedaan diferensiasi produk ini hindari klasikal. Pasti kita tahu bahwa kemampuan individu di kelas kita itu berbeda-beda. Pasti. Tetapi jangan sampai kita ke awal lagi kayak eh, assessment awal Buleni yang Buleni tekankan itu. Pasti ada level ya, ada level. Oh, ini udah siap, tidak siap atau siap belum, sangat siap, siap dan belum tidak siap misalkan. Di situ ada level-level. Nah, di produk ini jangan sampai nanti klasikal jadinya. Dikasih soal yang sama. Kita harus tahu tingkatan pemahaman siswa itu sampai mana. Tetapi sesuai dengan tujuan pembelajaran esensi yang kita akan ajarkan ke siswa. Gitu. Kalau itu ibaratnya eh, balik lagi kita itu harus kreatif
kata Bu Rumi kemarin, fasilitator itu kemarin, kita itu ibaratnya jangan sampai memberikan soal yang sama ketika kita tahu kemampuan siswa itu tidak akan sanggup untuk eh, mempelajari pelajaran itu. Misalkan dengan tingkatan kompleksitas itu, tolong ubah di, tolong diturunkan. Nah, gitu. Tetapi kan kita tahu esensinya mau kemana. Itu aja. Tidak melenceng, yang penting tidak melenceng. Next. Nah, ini before. Nah, ada 13 strategi dalam pembelajaran diferensiasi. Sebenarnya banyak ya. Kita tidak harus selalu melakukan 3 diferensiasi. Konten, proses, produk. Konten, proses, produk. Tidak. Satu saja sudah cukup. Seperti ini. Satu, strategi konten berdasarkan kesiapan. Ini bisa kita lakukan, ya. Kemudian yang kedua, strategi konten berdasarkan minat. Ketiga, strategi konten berdasarkan profil belajarnya. Yang keempat, strategi proses berdasarkan kesiapan. Strategi proses berdasarkan minat. Kemudian strategi pendekatan proses berdasarkan profil belajar. Selanjutnya, next. Strategi produk berdasarkan kesiapan, strategi produk berdasarkan minat, strategi produk berdasarkan profil belajar, strategi lingkungan belajar berdasarkan kesiapan, strategi lingkungan belajar berdasarkan minat, strategi lingkungan belajar berdasarkan profil belajar. Kemudian yang terakhir, strategi kombinasi konten, proses, dan produk. Nah, berarti mengkombinasikan 3 diferensiasi juga tidak masalah ya Bapak Ibu. Yang penting Ibu siap untuk memberikan 3 diferensiasi konten, proses, produk. Pilih salah satu pun tidak masalah. Ibu, Bapak, Ibu guru hebat sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Yang satu lagi, lingkungan belajar. Biasanya kita lingkungan belajar ini sangat apa ya ibaratnya sangat mempengaruhi diri kita ya. Lingkungan belajar, lingkungan di mana kita tinggal atau kita bersosialisasi sangat berpengaruh pada diri kita. Terbukti di SDN Semper Barat 07. Ketika ini saya cerita sedikit ya Bapak Ibu, cerita sedikit. Waktu itu baru angkatan 5 yang ada. Angkatan 5 yaitu Bu Wini dan Bu Lutfi yang yang mengikuti pendidikan guru penggerak. Wow, dilihat kok senyum-senyum belajar lebih santai ya kan? Bahagia. Oh, kenapa? Saya tanyalah, emang gimana PGP nih? CGP jadinya gimana? Wah, gimana Bu Lutfi jawabannya ketika iya. Sangat menyenangkan. Gak stres deh kamu pasti katanya. Ikut deh, ikut pendidikannya pasti kamu bahagia katanya gitu. Kamu gak pusing lihat siswa-siswa yang seperti ini katanya gitu. Nah, oke, Bu ini juga yang sekarang udah jadi kepala sekolah. Begitu. Ya, Bu Anggi, pokoknya enak, pokoknya tenang aja. Tapi ngelihat ke kelas, oh, kok seru banget menyediakan setiap mau belajar itu ke kelas menyediakan apa aja yang disediakan. Kok kayaknya seru ya. Kok kayaknya aku mau deh ikutin. Oh, gitu ya. Ya gitu. Nah, pertama gara-gara melihat. Nah, lingkungan belajar di 07 nih. Oke. Oh, oke deh. Aku mau ikut deh kayaknya.
nanti mau ikut. Waktu itu datanglah P3K kan Pak Wanto. Pak Wanto ternyata udah mengikuti ya. Pak Wanto ternyata angkatan 7. Gimana Pak Wanto? Tadinya aku mau ikutan, aku udah izin ke ibu, cuman nggak jadi angkatan 7 karena anak aku masih kecil waktu itu. Saya baru melahirkan. Nanti aja deh, angkatan 7 nggak jadi. Nggak jadilah. Tapi ini sini kok ngeliat cara gaya belajar, ibaratnya cara pembawaan di kelas, di sekolah, sungguh luar biasa berbeda. Ya, dari sebelum mendapatkan pendidikan guru penggerak sampai setelah mendapatkan pendidikan guru penggerak. Sangat luar biasa berbeda. Ini salah satu acuan saya. Kok penasaran ya? Kemarin semester 7, angkatan 7 saya nggak jadi nih, kata saya gitu kan. Penasaran deh. Itu angkatan 8. Angkatan 8. Oke deh, ini anak udah agak gede nih dikit nih, gitu. Udah setahun lebih. Jeng, 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 jeng. Ternyata saya ikutan tuh. Ikutan guru penggerak. Lama-kelamaan, pas dinyatakan lulus, saya ternyata ada temannya Bu Leni. Angkatan 8, 2 orang. Wah, alhamdulillah. Saya menghindari angkatan 7 karena saya punya anak kecil, dilalahnya angkatan 8 saya hamil. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya memang pada saat punya anak harus belajar. Ketika hamil harus belajar. Banyak teman-teman saya, alhamdulillah banyak dari fasilitator, dari PP, ya kan, dari teman-teman saya di sekolah sangat mendukung saya, terutama kepala sekolah. Tidak ada yang ibaratnya sesuportif seperti kepala sekolah saya, Bu Nur Aisyah, ya. Alhamdulillah. Bu Nur Aisyah itu ketika ada guru-guru di SDN Semper Barat 07, mau apa? Mau apa? Oke, silahkan. Silahkan. Betul. Pasti terasa sama semuanya, bukan saya aja. Ya, saya tidak bohong. Pasti kerasa semuanya deh yang di bawah pimpinan Bu Ai, ya. Nah, setelah itu saya udah melakukan pembelajaran, ya kan, ngomong lagi, ayo ikutan. Dan kita itu di sekolah itu, lingkungan belajarnya yang begitu. Ketika satu orang, ngerjain apa sih kamu? Apa sih? Kamu mau buat apa di kelas? Nah, lingkungan belajar 07 tuh seperti itu, Bapak Ibu guru hebat. Oh iya, oke. Coba kamu coba nanti di kelasnya kamu menggunakan ini. Nah, misalkan kamu coba menggunakan ini, media pembelajarannya ini, kita saling sharing. Sharing pembelajaran di kelas tuh seru sekali. Alhamdulillah ternyata sampai 9. Ada CGP, ada GP, malah udah GP ya. Mau lanjut nanti 10. Angkat Angkatan 11 itu ada 4 orang kalau tidak salah. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Inilah dampak atau efek dari lingkungan belajar yang positif. Nah, siapa tahu kita sebagai pendidik di kelas bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, yang aman untuk siswa kita, hingga bisa mendapatkan dampak positif dari siswa, dari setiap pembelajaran yang kita suguhkan setiap harinya. Gitu. Amin ya. Amin. Semua masih berproses Bapak Ibu guru. Yang penting kita tidak boleh malas. Gitu. Yang penting kita mau ingat kodrat anak, kodrat zaman. Kodrat anak kita ini seusia SD ini masih bermain. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, kita bilangan cacah ya, kelipatan. Misalkan, yang sering numerasi, 1 kelipatan 3. Pakai boom, 1, 2, boom. Itu udah, kita mengikuti kodrat anak. Dengan seperti itu pun kita udah mengikuti kodrat anak. Jangan sampai
sampai zaman dulu, era-era dulu belajar masuk buka buku catat salin. Aduh, balik lagi ke zaman dulu ya. Sudah tidak ada ya Bapak Ibu guru hebat di sini ya. Tidak seperti itu kan pembelajarannya? Insya Allah. Itu sudah kita tinggalkan hanya sebagai kenangan saja. Ya. Nah, sekarang kita harus sudah siap dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Oke, selanjutnya. Luar biasa. Tanya jawab dulu kali ya, Bu Pia. Bagaimana? Oke, sebentar. Oke, baik. Luar biasa tadi jabaran. Luar biasa tadi pemaparan dari pembelajaran berdiferensiasi. Kalau pengen tahu banyak tentang pembelajaran berdiferensiasi, sudah banyak sumber yang mengupload ke media sosial, baik itu TikTok, IG, YouTube, itu sudah banyak sekali. Namun yang paling penting dari pembelajaran berdiferensiasi adalah bergeraknya. Seperti yang tadi disampaikan oleh kepala sekolah, berharap pembelajaran berdiferensiasi ini bisa diterapkan di kelas-kelas kita. Baik, langsung saja untuk sesi tanya jawabnya. Dibuka dengan 3 pertanyaan dari Bapak Ibu guru semua, dipersilahkan. Bagi Bapak Ibu, kalau ingin bertanya langsung bisa raise hand dengan emot tangan ataupun menuliskannya di kolom chat. Sebelum kita post tes ya. Iya, dari Bu Kristiani, Sidarti, terima kasih ilmunya Bu, sama-sama. Semoga bisa bergabung, jangan lupa bergabung dengan komunitas Kertas Biru, buka PMM-nya, klik komunitas, lalu cari Kertas Biru. Bisa bergabung untuk tidak ketinggalan info-info penting. Juga bisa juga untuk follow media sosial dari SDN SMP Barat 07, baik itu IG-nya ataupun YouTube-nya. Baik, Bu Rumsita. Dipersilakan Bu Rumsita untuk membuka mic-nya untuk mengajukan pertanyaan. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf saya off cam ya. Baik, Bu Rumsita. Dari mana Bu Rumsita? Saya dari SDN Lagua 05. Ya, dipersilakan. Izin untuk bertanya. Saat ini kan di sekolah-sekolah itu sekarang sudah ada yang namanya pembelajaran seni rupa ya di kelas. Dan saya juga masih belajar, Ibu. Saya tadi menyimak bagaimana cara mendiferensiasikan minat bakat anak-anak. Nah, untuk pembelajaran seni rupa sendiri itu kira-kira nih saya butuh strategi dari Bapak Ibu guru hebat di sini untuk mendiferensiasikan bakat minat yang beragam di kelas itu dalam pembelajaran seni rupa itu bagaimana? Terima kasih Ibu. Baik, dicatat dulu ya bagaimana mendiferensiasi minat bakat siswa dalam pembelajaran seni rupa. Oke, baik, masih ada lagi? Untuk Bu Hartuti, untuk absennya setelah sesi tanya jawab akan ada absennya. Silakan kepada Bu Leni untuk buka mic-nya dan ajukan pertanyaan. Iya, terima kasih Bu Fia yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Berarti di sini untuk gaya belajar Bu Anggi bisa berubah-berubah ya sesuai dengan materi pembelajarannya ya. Mohon diberikan lebih dalam lagi penjelasan tentang strategi yang kita gunakan. Terima kasih.
Baik, pertanyaan kedua dari Bu Leni tentang gaya belajar yang suka berubah-ubah dan tidak konsisten. Nah, ini ada Bapak yang memakai seragam pramuka, salam pramuka nih, dari Bapak Saiful Bahri, bisa memperkenalkan diri, dari mana Bapak, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP Negeri 6 Rejang Lebong nih di Curup, Bengkulu. Mau tanya ya. Kita kan banyak tuh yang udah anak itu memiliki kepintaran yang berbeda itu kan. Untuk menyatukan kadang-kala dalam sebuah apa itu LK ataupun RPP atau misal modul lah. Gimana menspesikan dari anak-anak yang memiliki kemampuan yang berbeda? Apakah dipisahkan kelas, ataukah dipisahkan grup, atau secara kolaboratif? Gitu aja Ibu Anggi. Oke, Makasih. bagaimana Assalamualaikum caranya nih warahmatullahi mengelola? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Bahri, bagaimana cara mengelola kelas dengan anak yang sangat beragam gitu ya. Ya, Langsung saja kita berikan waktu dan tempat kepada Bu Anggi untuk menjawab pertanyaan. Dipersilahkan. Baik, Masya Allah pertanyaannya ya kan? Yang pertanyaan pertama, Bu Fia, yang seni rupa. Nah, apakah di sini ada yang sudah mendiferensiasikan seni rupa? Bapak Ibu guru ada yang punya pengalaman? Kelas berapa dulu ya, Bu ya? Izin Bu, saya mengajar di kelas 6. Saat ini diferensiasi yang saya lakukan itu baru sampai pembedaan tugas ya. Jadi saya memberikan berbagai macam tugas dan mereka memilih. Tapi kendalanya ada di beberapa anak yang mungkin tidak suka dengan kegiatan seni. Itu yang masih jadi tantangan saya untuk bisa membuat pelajaran seni rupa itu menarik di kelas Ibu. Mohon eh, ilmunya Ibu mungkin bisa jadi masukan untuk saya untuk pembelajaran di kelas nantinya. Terima kasih Bu Anggi. Baik. Kalau untuk berarti itu tentang prinsip bentuk dulu ya itu. Titik, koma ya, garis. Iya, tekstur, warna. Oke. Ada yang udah berpengalaman di sini yang untuk guru kelas 6? Coba kita sharing ilmu dulu ya. Gimana Bu Pia? Oke, baik. Kebetulan Bu Oke, baik. Kebetulan Bu Rusmini saya juga kelas 6 ya. Ini luar biasa. Tadi ketika Bu Rusmini nanya udah tahu ini pasti kelas 6 nih, seni rupa kelas 6. Karena memang kita baru belajar di kurikulum Merdeka, biasanya SPDP itu udah ada pakemnya. Ini tiba-tiba seni rupa dan buku pun tak ada gitu. Baru ada buku guru. Ini memang luar biasa. Tapi menurut saya di seni rupa ini mengajak kita untuk banyak mengekspor. Biasanya untuk berdiferensiasi, memang saya tidak berdiferensiasi di produk. Karena anak-anak baru mengenal yang namanya seni rupa ini. Gitu. Jadi untuk produk biasanya untuk awal ini saya samakan. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah prosesnya. Di mana dalam proses ini anak-anak saya memberikan berbagai macam sumber. Baik itu dari buku bacaan, atau dari video yang saya tampilkan, dari PPT yang saya sajikan, atau dari beragam LKPD. Tapi produknya saya samakan. Contoh ketika kemarin belajar tentang ritme dan pola. Produknya sama. Anak-anak saya minta untuk membuat ritme dan pola itu sendiri. Tapi dalam proses pembelajaran, anak-anak boleh mencari informasi tentang ritme dan pola itu di media yang mereka pahami, dari video yang saya sajikan, ada dari kartu-kartu yang saya susun seperti itu, mereka juga dari origami. Jadi prosesnya yang saya berdiferensiasikan. Karena dari yang saya pahami yang tadi jabaran dari Bu Anggi, berdiferensiasi ini nggak mesti ketiga-tiganya seperti itu. Nah, dengan banyaknya proses yang beragam yang anak-anak lalui,
itu akan menimbulkan rasa semangat. Apalagi biasanya kita buat seperti turnamen atau challenge kepada anak-anak di awal pembelajaran. Jadi di awal pembelajaran biasanya ada pemantik untuk anak-anak, entah itu dengan kuis atau ada pertanyaan pemantik. Biasanya seperti itu. Nah, untuk seni rupa ini karena kita sama-sama kelas 6 ya, karena memang baru anak-anak memahami seni rupa ini, ya udah untuk produk memang saya seragamkan, tapi untuk proses dan konten itu yang saya diferensiasikan. Mungkin itu Bu Anggi dan Bu Hunsita, terima kasih. Nah, iya betul. Ya kan tadi saya menjelaskan tentang 13 strategi pembelajaran. Jadi kalau belum Sita ibaratnya belum bisa mendiferensiasikan produk, ya udah kita diferensiasikan di proses atau kontennya saja. Kita juga saya itu sama Bu Lutfi ya, baru memegang kurikulum Merdeka. Karena kemarin saya pegang kelas 6, sekarang saya pegang kelas 5. Jadi untuk materi seni rupa, saya pun masih belajar. Dan saya pun melakukan diferensiasi itu hanya di proses atau di konten saja. Kalau untuk produk, mungkin saya berpacu pada panduan buku. Produknya nanti seperti apa sih gitu kan. Pasti kita nggak mungkin eh, jauh-jauh dari buku panduannya tentang seni rupa dan di situ kita bisa memvariasikan meskipun nanti anak tuh eh, mendapatkan penjabarannya itu bisa dari tayangan PPT atau video pembelajaran atau kita nanti melakukan demonstrasi ya kan sesuai dengan eh, video. Nah, itu pun hanya di sebatas proses dan konten saja. Begitu Burung Sita. Ya sama-sama kita masih belajar ya Burung Sita ya. Mudah-mudahan dengan Ibu ada pertanyaan seperti ini aja udah aware terhadap peserta didik kita untuk mendapatkan pembelajaran yang baik. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari Bu Leni. Oke, gaya belajar itu ada yang audio, ada audio visual, ada kinestetik, ya kan? Kemarin saya mendengar dari Bu Rumi. Oke, anak-anak biasanya, meskipun kita tahu bahwa dia suka audio gitu, mendengarkan setiap kali pembelajaran, ya kan? Atau aku sukanya nonton, nonton video gitu. Tapi pada saatnya, pada ada kalanya, anak-anak ini pasti ada perubahan. Aku bosen nih dengerin dulu. Mungkin dia pengen melihat temennya ketika dia melihat tayangan video, ya kan? Atau dia mencari kesenangan, dia melakukan gerakan-gerakan ketika ada materi yang itu akan. Jadi anak ini bisa berubah-berubah sesuai suasana hati kalau menurut saya. Ketika kalau dewasa mungkin kita udah dewasa tuh udah pakem ibaratnya. Saya memang kalau udah belajar harus di tempat yang hening, ya kan? Harus coba dengarkan proses pembelajaran misalkan materi-materi yang dari mana, saya baru bisa konsentrasi. Tetapi ketika anak dengan kodrat anak itu bermain, kemungkinan kata Brumi sih kalau anak dikasih audio-audio aja juga dia nggak mungkin masa sih dia nggak mau ngelihat apa audio visualnya gitu. Jadi anak ini masih bisa berubah-berubah gitu. Gitu Bu Leni. Baik, terima kasih. Hmm. Nah, yang pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita mensiasati? Ya, itu bukan di sekolah Bapak aja, sekolah saya pun begitu. Ragam, sekali beragam, Pak. Apalagi saya ada anak ABK-nya di sekolah. Karena sekolah saya adalah sekolah inklusi. Bagaimana caranya? Yaitu, Pak, kita manfaatkan eh, student agency. Makanya kenapa? Tadi ada yang membuat kelompok secara heterogen. Karena mengantisipasi
untuk menjelaskan nih yang menonjol di kelompok ini ada tugasnya untuk menjelaskan ke temannya, membimbingnya, atau Bapak bisa juga membuat LKPD. Ya, membuat LKPD kalau secara kelompok itu bisa untuk eh, ada pertanyaan mungkin yang apa ini namanya menjodohkan. Jadi tidak semuanya susah, Pak. Ada yang menganalitis gitu kan, menganalisa. Ada juga yang memang pertanyaan-pertanyaan yang memang untuk siswa yang biasa pun bisa gitu. Jadi Bapak harus bisa merancang LKPD sesuai kebutuhan siswa Bapak gitu. Kemungkinan nih di kelompok belajar di kelas saya kemampuannya ada yang ini. Oke, Bapak bisa desain dari yang misalkan, oke mudahnya. Ingat, Bapak harus dipandu nanti LKPD-nya, dipandu. Dan yang menganalisa itu nanti student agency-nya itu yang pasti yang paling pintar untuk bisa menerangkan ke kelompoknya. Begitu, Pak. Yang penting kita tahu bahwa anak yang di satu kelompok itu mana yang bisanya, mana yang sedangnya, dan mana yang di bawahnya. Gitu. Jadi kebutuhan siswanya terpenuhi. Gitu, Pak. Berarti Baik. pakai teman sebaya, Bu ya? Iya, bisa tutor sebaya. Betul. Kita manfaatkan aset yang ada di kelas dulu aja, Bapak. Iya. Izin bertanya lagi boleh, Bu? Untuk ini. Ya, Karena gini, kita juga di SMP silakan. kan terkendala di sana kan. Pada saat untuk modulnya itu, kan kita sudah ditentukan modulnya ini. Karena kita sudah dilihat dari penilaian awal itu kan. Nah, di situ terkendalanya di sana. Kita sudah dipatokkan bahwa LKPD-nya kita untuk misalnya siswa yang aktif atau siswa yang untuk visual dan sebagainya. Apakah itu dalam pertengahan jalan itu bisa dirubah LKPD-nya atau memang harus mengikuti itu benar, Bu? Enggak, sebenarnya kita itu pendidik ini seperti dokter, Pak. Benar. Ketika memang udah kelihatan, tek, aduh di kelas nih kayaknya gini kurang tepat nih. Nah, seorang guru tuh langsung, oke, kamu cocoknya seperti ini. Nah, itu Pak. Itu kan hanya rencana, Ya. gitu kan. RPP itu rencana. Tetap kita sebagai fasilitator memberikan kebutuhan siswa sesuai dengan kemampuannya, gitu Pak. Jadi tidak salah Bapak misalkan, oh, aduh, kayaknya ini kurang tepat nih kalau yang ini. Nah, Bapak misalkan langsung, nah Bapak berarti sudah peka seperti itu. Bapak berusaha untuk memberikan kebutuhan siswanya langsung, gitu. Makasih, Bu, Terima informasinya. kasih. Bagi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Anggi untuk jawaban-jawabannya yang sangat luar biasa. Tadi sharingnya dan sangat luar biasa juga nih dari para audiens yang sangat penasaran dengan berdiferensiasi. Semoga kita bisa melaksanakan. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Saiful, apakah harus dipisah kelas? Apakah harus dipisah kelompok? Atau gimana? Kalau saya pribadi izin sharing ya Bu Anggi dan teman-teman semua. Biasanya kalau produknya yang saya mau berdiferensiasi berarti menyiapkan rubrik, di mana rubrik itu bisa mencangkup, bisa menjadi dasar penilaian dari berbagai produk. Contoh ketika saya mempelajari anak-anak belajar tentang mempertahankan kemerdekaan. Anak-anak ada yang membuat kartun, ada yang membuat video animasi, ada yang membuat pantun, ada yang membuat gambar, komik di situ. Nah, bagaimana rubrik yang kita siapkan itu bisa mengcover semua media yang mereka gunakan dalam asesmen mempertahankan kemerdekaan itu. Jadi memang kalau yang saya lihat itu rubrik ini bermain sekali dalam penilaian berdiferensiasi seperti itu. Baik, langsung saja karena sudah tanya jawab kita ke tes berikutnya. Asik. Tadi udah tes awal, sekarang ada tes akhir. Silakan
Mbak Neni untuk men-share linknya. Kita lihat sudah sejauh mana pemahaman kita. Gak usah takut, karena kalau memang kita belum paham, nanti kita bikin lagi berdiferensiasi. Silakan, langsung Bu Neni. Sudah di kolom chat, Bu Via. Oke, silakan. Nanti setelah ini kita bisa mengisi absennya. Baik, Bapak Ibu yang sudah mengisi tesnya bisa mengisi link absennya. Dipersilakan untuk Bu Neni meng-share link absen. Silakan untuk di-share dulu link absennya. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link absen. Oke, sudah ada ya di kolom chatnya. Bisa mengisi kolom absennya. Untuk nanti penulisan di sertifikat, silakan menulis nama lengkap, nama lengkap dan juga gelar. Dipersilakan untuk mengisi absen.
Pak Saiful, untuk sementara kita gabungnya bukan di grup WA, tapi kita gabungnya di PMM. Jadi Bapak bisa klik PMM, lalu klik komunitas. Di komunitas itu cari kertas biru. Untuk sementara kita nggak ada grup WA-nya ya, karena tahu pasti grup WA Bapak Ibu Guru sudah banyak sekali. Jadi kita berinteraksi hanya di PMM. Baik, Bapak Ibu Guru hebat, Alhamdulillah tanpa terasa hampir 2 jam ya, 5 menit lagi, 5 menit lagi 2 jam kita bersama. Alhamdulillah di seri keempat webinar kertas biru ini kita sudah sedikit mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa saya bilang sedikit? Karena saya berharap Bapak Ibu Guru hebat tetap mencari di luar sana. Baik, ikan hiu makan tomat. Tomat muda, pohonnya berbulu. Hai guru, murid punya ragam minat, tapi tugasnya kok seragam melulu. Berdiferensiasi dong. Baik ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi amunisi baru untuk kita menjadi lebih layak lagi menjadi seorang guru. Dari saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai ketemu di episode 5 webinar Komunitas Belajar Kertas Biru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anggi, Bu Lutfia.